Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Alhamdulillah siang ini dengan izin Allah dan nikmatnya yang diberikan kita bisa berkumpul. Bismillah wa nabiyyina. Jadi forum di siang ini ya kurang lebih sekitar 40-45 menit dalam setiap forumnya. Saya mudah-mudahan akan mencoba untuk berbagi satu konten yang memang ini tidak sekedar berbincang tentang ilmu, tapi lebih kepada mungkin pengalaman seni, karena rumah tangga itu lebih banyak seninya ketimbang ilmu ilmu yang sifatnya kognitif belaka. Ya, teorinya dalam Quran, dalam hadis begini, tapi dalam prakteknya tidak sesimpel kemudian kita melaksanakan hadis dan ayat tersebut. Secara umum konten ini lebih banyak dibutuhkan oleh bapak-bapak ketimbang para ibu. Ya, kenapa? Karena bapaklah yang kemudian mengambil kebijakan penuh. Seperti apapun suamilah yang kemudian akan menentukan mau dibawa kemana bahtera rumah tangga kita. Maka di dalam Quran ada nama yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang kaya, bukan kiai, bukan penguasa, bukan pengusaha, tapi harum namanya disebutkan dalam Al-Quran, yakni nama Luqman Al-Hakim, nama yang identik dengan dunia pendidikan. Ya, makanya nama Luqman Al-Hakim itu menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan dalam rumah maupun pendidikan dalam sekolah. Maka kita suka mendapatkan nama STIT Luqmanul Hakim, SMPIT, pondok pesantren gitu ya. Nggak ada lembaga pendidikan yang terinspirasi menggunakan nama Fir'aun atau Abu Lahab misalnya gitu ya. Ya, selalu nama Luqmanul Hakim itu menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan ya. Nah, yang menarik buat saya pribadi, nama itu dikaitkan dengan Al-Hakim yang merupakan julukan karena perilaku dan kebijaksanaan sosok yang bernama Luqman. Ya, hak atau hikmah itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Ya, karenanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak itu bukan semata-mata punya ilmu, tetapi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah ini lebih kepada cara untuk mengolah, sedangkan ilmu adalah konten olahan. Jadi kalau digambarkan ilmu itu seperti bahan baku, hikmah itu adalah cara untuk meracik. Tidak gara-gara kita ini punya daging, tepung, telur, gandum, minyak, garam dan sebagainya, lalu kita bisa menikmati bahan-bahan tadi kalau tidak punya kemampuan untuk meracik. Tidak gara-gara ilmu kita tinggi, bacaan kita luas, kemudian wawasan kita banyak, lalu kita sangat bisa menikmati ilmu tadi buat orang terdekat kita. Ya, karena yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk meracik konten tadi sampai menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Seperti bahan-bahan yang tadi kita sebutkan, maka harus ada kemampuan untuk meraciknya. Nah, kemampuan meracik itu domainnya hikmah. Kalau kemampuan mengumpulkan bahan baku itu domainnya ilmu. Ya, bahkan bukan hanya tentang kemampuan meracik, tetapi juga kemampuan untuk memahami kebutuhan orang terhadap racikan tersebut. Tidak gara-gara kita mengklaim sebagai seorang chef handal, jago masak, ranking 1, juara kelas internasional, lalu kemudian orang yang kita suguhi dia bisa menikmati. Rupanya dia nggak doyan pedes misalnya. Buat kita ini masakan pedesnya level 19, paling lezat sedunia, tapi ternyata dia nggak doyan. Maknanya apa? Hasil racikan kita nggak bisa dinikmati. Ya, bahkan makanan yang selezat apapun ketika kita suguhkan kepada orang yang sudah kekenyangan, itu pun tidak akan disentuh. Maknanya apa? Seorang peracik bukan hanya
membutuhkan keterampilan meracik bahan baku, tapi juga kudu ngerti ini orang pengennya apa. Kira-kira seperti itu peran hikmah di dalam membimbing keluarga. Ya, tidak gara-gara kita mengajarkan bla 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 bla, kemudian anak istri kita akan patuh kepada kita, tetapi yang dibutuhkan adalah seni untuk kemudian bagaimana ini konten bisa dinikmati. Maka hakim ya atau sifat hikmah itu tidak bisa dimiliki hanya dengan membaca 1-2 buku. Nggak bisa dimiliki hanya dengan belajar 1-2 tahun. Kalau ilmu barangkali bisa dikejar, tapi kalau hikmah ini butuh pengalaman panjang. Dan ketika kita praktekkan bahwa ini yang sifatnya pengalaman ini dalam dunia rumah tangga lebih mengarah kepada hikmah tadi, ya. Sedangkan ilmu, saya menemukan ada seorang alumni dari luar negeri, dia berumah tangga. Saya pikir logikanya kalau dia sekolahnya itu dari Timur Tengah, kemudian berumah tangga, paham tentang fikih nafkah. Tapi sampai 3-4 tahun itu gak mendapatkan nafkah pasangannya. Saya gak habis pikir, gimana logika orang belajar dengan ilmu yang tinggi, tapi gak ngerti tentang fikih nafkah. Sehingga sepanjang pernikahannya, rentang waktu yang panjang, itu semua nafkah dihandle oleh pasangannya sendiri. Ya, ini sedikit contoh. Bahkan ada satu klien kami yang sudah lebih dari 24 tahun berumah tangga. Gelarnya sudah S3, menjadi dosen lebih dari 10 tahun. Dan sang istri angkat tangan. Awal perjumpaan jatuh cintanya karena semangat belajarnya luar biasa. Ya, wah semangat belajar tauhid, semangat belajar Islam, semangat belajar syariah. Begitu pernikahan 2 pekan ilfil. Kayaknya ini berat untuk dilanjutkan. Walaupun sampai punya anak 4. Dan sampai punya anak 4 akhirnya angkat tangan, istri milih untuk berpisah karena memang sudah gak kuat dengan segala cara berpikir suami yang sangat jauh dari hikmah. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena sekali lagi kaum laki-laki itu berbeda dengan perempuan, di mana Allah titipkan bagi laki-laki akal yang panjang, sementara perempuan adalah perasaan yang dominan. Saya merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawam. Padanan makna qawam itu adalah pilar, karena dia adalah penegak kehidupan rumah tangga. Dia tulang punggung, dia pilar rumah tangga. Maka ada sebuah hashtag yang berjudul suami setegar pilar. Silahkan jenengan renungkan kalimat suami setegar pilar. Saya membayangkan betul kalimat ini berat dalam. Yang namanya pilar itu harus menopang semua beban. Tidak ada satupun yang ada di atas bangunan itu kecuali ditopang oleh pilar. Balek panjang ini nangkringnya di atas pilar. Cor-coran berat ini di atas pilar. Kemudian genting-genting yang jumlahnya puluhan ribu juga di atas pilar. Plafon itu semua nempel kepada pilar. Sampai pintu, jendela, apa saja gak ada yang kemudian tidak tersambung pada pilar. Ya, keramik, lantai, semua ditopang oleh pilar. Artinya jadi suami harus siap memikul semuanya. Gak boleh baper, gak boleh cengeng, kira-kira begitu. Ya, menghadapi apapun memang harus dipikul. Ya, dan pilar ini sumbernya ada 2. Yang pertama itu kekuatan pilar itu ditentukan oleh kekuatan pondasi. Nah, kekuatan pondasi ini ada 2 pilarnya, ada 2 sumbernya. Kekuatan pondasi itu ada pada yang pertama adalah din, yang kedua adalah khuluq. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus, maka jodohkan kamu dengan dia. Ya. Din ini memuat tentang konten. Orang ini paham gak sih tentang hukum syar'i, jual beli, halal haram, sunnah wajib, sunnah atau makruh? Ya, ini ngerti nggak? Ini tentang din, ya. Bacaan Qur'annya kayak apa, hafalannya berapa hadis yang diinikan, berapa kitab yang sudah diselesaikan, itu din, ya. Khuluq itu memuat 2 konten. Yang pertama adalah akhlak dan adab yang memang itu menjadi kewajiban. Akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tangga, akhlak kepada binatang, akhlak kepada makhluk yang lain, kepada Allah, kepada Rasul dan seterusnya. Nah, yang kedua yang menarik, khuluq di sini artinya adalah karakter, tipe, kepribadian. Ya, kenapa?
Karena tidak gara-gara agamanya baik, akhlaknya bagus, tetapi karakternya tidak cocok, itu akan membuat rumah tangga langgeng. Kita ambil contoh bagaimana ketika Fatimah binti Qais itu mau dilamar oleh 3 orang. Muawiyah, Abu Jaham, sama Usamah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kamu gak cocok sama Muawiyah. Dia orangnya miskin, gak punya harta. Abu Jaham, jangan. Dia gak pernah meletakkan tongkatnya. Agak kasar. Tipikalnya gak bisa lemah lembut. Kalau Usamah, kamu bagusnya nikah sama Usamah. Ya, maka menikahlah kemudian dengan Usamah. Artinya kalau saya membaca istimbat hadis ini ya, ada akhwat yang gak cocok nikah dengan pria miskin. Ya, sekarang coba renungan begini. Ya, ya, nih ada 2 akhwat nih, sama-sama lulus di KMA dari kelas 1 sampai kelas nihai. Akhwat yang pertama anaknya orang kaya. Setiap Jumat Putri dijemput orang tuanya. Hari Kamis siang jam 1 Innovanya sudah nongkrong di depan ruang tamu. Anaknya keluar, abi, ayo nak, sudah izin, sudah gitu ya. Ayo pulang cepet Bi, ya ayo. Di tengah perjalanan, Bi, aku lapar loh Bi, belum makan tadi sengaja. Aku pengennya nanti pokoknya makan di Cafe Osmani. Oh iya boleh, begitu loh ya. Nanti sekalian loh Bi, ini bajuku juga sudah banyak ini, nanti beliin. Sama skincareku udah habis juga, nanti belanja di ayah saya. Iya. Ini ada titipan dari temanku. Pokoknya permintaan anaknya setiap bulan selalu dipenuhi. Gitu kan, ya. Anak yang kedua beda. Yang jemput bapaknya pakai bebek meri Honda tahun 2003. Datangnya terlambat, 2:30 baru sampai pondok karena bannya meledos di jalan. Dok, Afan ya dok, Abi terlambat, tadi kebanan. Ya Allah Abi lama banget sih Bi, gitu kan ya. Iya Afan, ya sudah ayo naik gitu kan ya. Pulanglah Bi, aku tadi sengaja belum makan Bi, karena aku pengen makan sama Abi. Ya Allah kenapa gak makan di pondok, gue ngirit-ngirit kan lumayan. Gitu loh ya. Ya habis gimana tadi gak kebagian, yaudah dok sabar dok ya. Nanti di perapatan Bangga ada mie ayam 5 ribuan gitu ya. Udah lapar, ditahan, sampai Bangga tutup mie ayamnya. Dok, ditahan ya dok ya, 1 jam lagi dok ya, makan di rumah aja. Ya wes Bi, nggak apa-apa Bi. Bi, seragamku itu sudah ini Bi ya. Kayaknya harus ini, kata ustazah harus beli seragam. Dok, sabar ya, ngelungsuri punya kakakmu aja ya, gitu ya. Yaudah deh Bi, nggak apa-apa Bi. Coba bisa dibayangkan ya. 2 akhwat ini yang ngajar fikih nikah sama, yang ngajar akhlak adab sama, musrib halakohnya sama, ustadzah yang mengajar tentang semua ilmunya sama. Kira-kira kalau lulus kualitasnya sama atau beda? Maka kalau Anda pengen dapat yang pertama, jangan kemudian kamu tuh nggak bersyukur toh, bu itu loh kayak itu qanaah tuh loh ya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, ya. Maka ada kajian fikih yang menarik, kalau Anda menikahi seorang wanita yang waktu hidup bersama orang tuanya, ada pembantunya, ada supirnya, ada ini bla 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 bla, itu ketika menikah harus disiapkan pembantu buat dia. Wong dia nggak pernah nyuci, nggak pernah jemur, nggak pernah nyetrika, tiba-tiba sekarang kebrukan semua amanah, kan begitu loh, ya, ya, ya. Oke, tapi tenang ya, tenang ya. Kita itu manusia diberi satu keistimewaan, yaitu punya kemampuan untuk menikmati ketidaknyamanan. Ya, adaptasi kita kepada ketidaknyamanan hidup itu sudah cukup teruji lah. Karakter bangsa kita, apalagi ya. Contoh kemampuan kita menikmati ketidaknyamanan itu misalnya ketika engsel pintu rumah kita rusak, pintu kamar mandi rusak. Yang dilakukan apa? Pakai ganjel gitu kan ya. Misalnya slotnya rusak diganjel. Niatnya sementara, prakteknya itu loh. Kita bisa beradaptasi dengan ketidaknyamanan tadi. Artinya kalau pernikahan kita di awal masih kayak begitu-begitu ya kaget tapi sebentar gitu kan ya. Nah, ikhwan fillah, cerita tentang Luqmanul Hakim ini ditulis cukup menarik oleh Ustadz Adreno Ruspi. Ustadz Adreno Ruspi ini seorang psikolog, pemimpin
redaksi majalah Umi yang bertahan 32 tahun. Buat generasi kita yang lahir tahun 70, 75, 80 itu kenal dengan majalah Umi yang sempat booming tetapi kemudian tumbang pada tahun 2018 ketika semua dunia permajalahan itu rata-rata tiarap. Ya. Nah, beliau mengangkat muqaddimah di buku ini berangkat dari sebuah kisah memilukan. Kejadiannya sudah cukup lama, sekitar 15 tahun silam. Ketika ada ibu muda, anak 3 yang kemudian mengakhiri kehidupan 3 orang anaknya dengan cara yang cukup sadis. Ketiga anaknya dibekep sampai kehabisan napas. Anak yang pertama umur 5 tahun, anak kedua umur 3 tahun, anak ketiga umur 9 bulan. Ya. Ketika suaminya nggak ada, ibu ini kemudian pada asar mengeksekusi yang nomor 3, ya lebih mudah karena masih kecil. Kemudian habis itu kakaknya yang usia 3 tahun sama dengan bantal juga sampai kehabisan napas. Pemberontakannya agak lama karena sudah besar. Dan anak yang ketiga, anak yang pertama waktu itu masih TPA. Jam 5 kurang jemputan mobil TPA datang. Anak itu kemudian masuk ke rumah mengucapkan salam, lalu dia bilang, "Umi, aku lapar, pengen makan." Ya, akhirnya ibunya mengambil makan. Tidak disuapi, dia makan sendiri. Anak itu mengatakan begini, "Umi, nanti pada maghrib aku diajari ngaji ya." Dia mengangguk, tetapi getir sekali hatinya karena maghrib ini eksekusi harus dijalankan. Ya, dan selesai anak itu kemudian ngaji, dibawa ke dalam kamar, dibekep, kemudian pemberontakannya agak lama. Akhirnya meninggal juga. Ya, puas dengan 3 orang anak yang meninggal dunia, maka barulah besok paginya si bapak datang. Dia ketuk pintu rumahnya, masuk dalam rumah kok sepi, nggak ada suara. Kata ayahnya, "Anak-anak kemana? Kok nggak ada suara?" Begitu masuk kamar, sang bapak kaget, 3 orang anaknya sudah meninggal dunia. Antara marah, jengkel, kecewa, tapi juga sadar bahwa ini puncak daripada ketidakmampuan istri memikul semua beban. Ustadz Adriano termasuk yang ikut di dalam proses persidangan. Dia ingin mengawal dari sisi psikolog kenapa ada perempuan yang mengalami semacam ini. Ya, singkat cerita korek banyak data yang masuk. Yang intinya adalah bahwa ibu ini merasa tidak sanggup untuk memikul beban rumah tangga sendirian. Dia merasa kalau untuk menjadikan anak-anak ini soleh dan solehah itu di tangan perempuan, nampaknya diangkat tangan. Ya, ketidakmampuan beban rumah tangga inilah yang membuat ibu tadi mengambil keputusan cukup sadis, persis seperti yang dilakukan oleh ibu muda juga, sama usianya 35, anaknya 3 yang ada di Jawa Tengah kemarin. Cuman bedanya yang kemarin ini nggak sampai meninggal, hanya 1 yang meninggal, yang 2 masih bisa diselamatkan. Kalau ibu muda yang di Jawa Barat tadi mewakili dari jenjang pendidikan menengah ke atas, karena ibu ini S2 pendidikannya, ya, bahkan dia asisten dosen, ya. Sementara kalau yang ini berangkat dari ekonomi bawah dan pendidikan rendah. Nah, yang menarik, ya, pada kasus yang kedua ini, ketika ibu tadi di sel, ada seseorang yang kemudian mewawancarai. "Ibu sebenarnya kenapa toh? Ada apa sebenarnya dengan ibu?" Jawaban ibu itu miris ya. Dia mengatakan, "Saya cuma pengen disayang suami. Ya, saya melakukan begini karena nggak ngerti mau kemana." Ya, kalau yang di Jawa Barat ini agak unik. Ya, rupanya ada faktor inersil. Inersil itu kenangan pahit masa kecil. Dia mendapat perlakuan dari orang tua seperti apa, alam bawah sadarnya kemudian menyimpan itu semuanya, di mana ketika dia sudah besar, dia sadar kalau itu salah, tapi fisiknya atau emosinya nggak berdaya untuk melawan. Nah, ini kalau kita undang psikolog, menarik dia berbicara tentang inersil ini ya. Bagaimana kenangan pahit di waktu kecil itu bisa berdampak kepada mereka dalam pola asuh kepada anaknya. Ya, rupanya ibu ini waktu kecilnya, ini yang saya telusuri, dia sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya. Terutama kasus sering dibanding-bandingkan seperti yang Ustadz Eri kemarin ceritakan ya. Ya, jadi begini. Waktu kecil ibunya perfect karena bapak ibunya orang kaya, orang pintar, orang berpendidikan. Dia menuntut kepada si ibu ini, kepada si anaknya ini
untuk harus kayak ini dong, harus kayak itu dong. Si anak ini sudah berusaha, setiap kali dia berusaha, tetap ibunya menunjukkan kelemahan dan kesalahan dia. Ya, tidak ada apresiasi sama sekali. Ketika dia mampu menunjukkan nilainya A, kata ibunya apa? Ya kamu A-nya cuma 1, teman kamu A-nya 4 loh. Ya, kakak kamu aja begini, sampai tertanam di dalam benak si anak ini bahwa dia anak yang gagal. Dia anak yang tidak mampu memuaskan orang tuanya. Dia anak yang tidak bisa mewujudkan harapan bapak ibunya. Nah, file ini tertanam begitu kuat. Sampai ketika jadi ibu, dia pun merasa bahwa dia ibu yang gagal. Dia ibu yang tidak sanggup untuk menjadi ibu yang baik. Akhirnya, daripada nanti anakku dewasa menjadi durhaka, mendingan mereka sebelum akil balik meninggal dunia. Ya, biar mereka masuk surga karena mereka nggak punya dosa. Jadi kadang-kadang atas nama cinta, seorang ibu tega melakukan kejahatan semacam itu. Sama yang ada di Jawa Tengah kemarin juga begitu. Ya, daripada anak saya itu nanti begini mendingan waktu kecil saja mati supaya bisa masuk surga. Nanti saya tobat. Ya, itu sampai terucap kalimat semacam itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya merenung bahwa ini gunung es dari dua sisi. Gunung es pertama terkait dengan jumlah. Jangan-jangan perempuan yang semacam ini jumlahnya banyak, cuman tidak terekspos. Ya, tidak ada media yang mengangkat. Tersembunyi, mereka nggak mau cerita. Ya, gunung es yang kedua adalah tentang asbab. Kalau kita melihat sebuah bangunan besar, tentu yang kita pikirkan ini berapa kedalaman pondasinya, kan gitu. Ya, maka fenomena dua kisah tadi itu harus kita lihat apa sih yang melatar belakangi mereka jadi stres kayak begitu, gitu kan? Ya, sampai kemudian mengambil tindakan yang aneh gitu, ya. Nah, boleh jadi ada di antara keluarga kita, ini saya bicara mudah-mudahan kalau di sini nggak ada, tapi kalau di luar sangat banyak sekali. Boleh jadi ada di antara kita yang pasangan kita mengalami hal yang serupa, cuman bedanya suaminya perhatian, bedanya rajin ke pengajian, punya tempat-tempat curhat, punya orang tua yang support, punya keluarga yang mendukung. Ya, ada satu klien saya yang dia 1 jam cerita, dia bilang sudah 3 kali percobaan bunuh diri. Ya, tapi ingat lagi. Alhamdulillah masih hidup sekarang. Ya, ya dong, orang curhat kok ya masa mati. Ya, enggak. Tapi dia cerita, kenapa penyebabnya? Ke suami tidak dapat dukungan, ke keluarga tidak ada tempat untuk bercerita, gitu ya. Dia sudah, masya Allah, anaknya pintar-pintar, soleh-soleh begitu, ya. Tapi ibunya ini sudah hampir seperti itu mengalaminya. Lagi-lagi karena apa? Tidak dapat support, tidak dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Ya, nah artinya begini, kita perlu muhasabah. Jangan-jangan ada di lingkungan kita yang kayak begitu, ya. Terus lupa untuk kita beri support, kita beri apresiasi, kita beri harapan, kita beri dukungan, ya, supaya mereka bisa menjalani beban ini dengan baik. Ya, karena begini. Kan kalau teori psikologinya begini, balon itu ketika tertusuk dengan jarum lalu meletus. Lalu kita bertanya, kenapa kok meletus? Banyak orang bilang itu ketusuk jarum. Ya. Padahal bukan jarumnya yang menjadi penyebab utama, tetapi karena isi balon tadi adalah angin kosong, ya. Coba kalau balon itu kempes atau balon baru, jangankan kau ditusuk dengan jarum, dibejek-bejek pakai kapak, pakai golok, itu nggak akan bunyi dia. Ya, artinya apa? Ada orang dengan ruang hati yang kosong, nggak ada imannya, nggak ada ilmunya, nggak ada mentalnya. Itu nanti kena penyebab kecil saja sudah cukup untuk bunuh diri. Di Jawa Timur ada ibu bunuh diri hanya gara-gara utang 1,5 juta, ya. Sementara di sini ada yang utangnya ratusan juta, senyum-senyum saja, gitu kan? Ya. Ya, jadi bukan karena utangnya, gitu kan, ya, bukan karena utangnya, mentalnya ini, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri beban pasangan kita, ya, istri kita ini sangat luar biasa, potensi stresnya sangat tinggi. Dari sisi volume otak saja sudah berbeda. Otak laki-laki itu beratnya 1.100 sampai 1.300 gram, ya.
1100 sampai 1350 gram. Otak perempuan itu hanya 850 sampai 1100. Selisihnya hampir 20%. Tapi antum tahu otak perempuan bekerja 8 kali lipat lebih keras daripada otak laki-laki. Menghubungkan yang gak ada hubung-hubungannya. Ya, iya. Itu yang membuat gampang sekali konslet. Ya, kalau saya umpamakan kendaraan, otak laki-laki itu Tronton 5000 cc, otak perempuan itu Avanza 1300 cc. Trontonnya dipakai buat ngangkut 50 orang, itu di jalan tol kecepatan 100 km per jam. Nah ini yang 1300 cc dipakai buat ngangkut 100 orang. Cepet ringsek, cepet rusak. Kalau nggak sering-sering dibawa ke salon, ya, nggak sering dibawa ke bengkel, gitu ya. Ini cepet rusak ini. Istri kita kalau nggak sering-sering dibawa ke bengkel, begitu ya. Ya, bengkelnya mungkin KN Jaya lah, atau ayam geprek, atau mana, begitu ya. Ya, jangan cuma dilewatin doang, begitu loh, ya. Itu potensi stresnya tinggi sekali. Kenapa? Beda ya ikhwan, otak kita dengan otak mereka itu ya. Dari sisi volume begitu, dari cara untuk menyimpannya saja beda banget. Otak laki-laki itu seperti folder di komputer. Di komputer itu kan ada tuh C, D, E, F misalnya. C buat program, D buat artikel, E buat MP3, MP4. Ya, ada masing-masing nanti ceramah ini. Setiap persoalan, setiap file itu disimpan menurut folder masing-masing. Kan gitu. Ya. Biasanya nanti jadi kalau mau nyari artikel itu gampang. Nyari MP3 gampang, MP4 gampang, ceramah gampang, nasyid gampang, itu ketemu itu ya. Karena foldernya beda. Yang di sini tidak pindah ke sini, yang sini tidak pindah ke sini. Ya. Otak laki-laki itu kurang lebih seperti itu. Masalah kantor tidak dibawa ke rumah, masalah rumah tidak dibawa ke sekolah, masalah pertemanan tidak dibawa ke kelas, kasus rumah tangga tidak dibawa di forum. Itu laki-laki punya kemampuan seperti itu. Perempuan itu otaknya seperti lapangan luas yang tanpa garis dan batas. Semua kendaraan yang masuk muter, nggak berhenti. Kapan dia bisa parkir? Parkirnya kalau sudah cerita kepada pasangan. Kalau dia sudah cerita, berhenti. Ya, semua masalah yang di otaknya itu akan terus muter, membuat dia nggak bisa tidur dengan tenang, membuat dia kepikiran. Sampai kapan dia bisa tenang? Kalau semuanya sudah dicurhatkan, kalau semuanya sudah diceritakan kepada entah siapapun. Ya, tentu kalau kita suami istri, yang paling baik adalah suami. Kenapa? Dia sudah nggak punya teman seperti dulu waktu muda lagi, temannya sudah sibuk semuanya. Ya, mau cerita juga dia punya anak-anak kecil yang di rumah, yang nggak mungkin dia tinggalkan. Mau ke tetangga, barangkali ke tetangga juga sibuk. Satu-satunya pintu harapan ditumpahkan kepada suami. Ya, kalau tidak dia akan muter-muter terus. Ya, walaupun ini satu hal yang buat laki-laki kudu bisa menikmati. Kenapa? Ternyata otak laki-laki tidak didesain untuk mendengarkan omongan perempuan. Itu yang membuat laki-laki nggak kuat, nggak tahan untuk mendengarkan curhatan mereka. Kenapa? Satu, perempuan merasa tidak ada masalah yang tidak penting. Dia nggak bisa membedakan penting, nggak penting, sangat penting. Semuanya penting. Makanya harus diceritakan. Yang kedua nih, tambah lagi, mereka lupa sudah berapa kali cerita. Ya, itu yang membuat laki-laki itu capek. Dek, wes ping pitu loh, dek, di bolan baleni terus gitu kan ya. Buat dia itu baru merasa pertama kali loh. Ya, tapi buat kita sudah 7-10 kali. Dan kita dituntut untuk menikmati, gitu kan. Maka saya menemukan hikmah kenapa Rasulullah SAW itu sebelum tidur menyempatkan untuk pilotok gitu ya. Ngobrol ringan dengan pasangan, cerita hal-hal yang remeh-temeh, receh-receh ya tetap kudu didengarkan. Lihat bagaimana Ibunda Aisyah cerita tentang 9 atau 11 itu ya. Ya, aneka macam perempuan dengan suaminya yang bla 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 bla. Rasul dengerin sampai rampung begitu kan. Ya. Ini memang butuh sekali kemampuan kita untuk menikmati dunia mereka yang satu ini. Nah kalau enggak, ya siap-siap bahwa potensi stres mereka tuh nanti agak tinggi sekali. Kenapa? Dunia domestik berbeda dengan dunia publik.
Dunia publik itu penuh dengan apresiasi. Di dunia publik itu yang namanya pujian, penghargaan, apresiasi itu menjadi hari-hari buat laki-laki. Ya, dapat penghargaan, naik pangkat, dapat penghargaan, beli tiket liburan panjang, dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Ya, mereka mendapatkan pujian, tepuk tangan, ya, teman yang banyak. Dengan gaji yang besar dia bisa membeli ketaatan pasangannya di rumah, nyuruh ini nyuruh itu dan sebagainya, ya. Dengan segepok uang dia beli itu ketaatan istri, harus sami'na wa ata'na, nggak taat durhaka, begitu ya. Itu laki-laki banyak kayak begitu. Sementara dunia domestik itu sangat sepi dari yang namanya apresiasi. Domestik itu muter-muternya cuma sumur, dapur, kasur. Ngeloni anak, nyusui, nyawii, mandii, nyuapi, beres-beres rumah, ya. Hampir tidak ada apresiasi di dalam dunia rumah tangga. Pernah bikin program 5 tahun sekali ibu rumah tangga seragamnya ganti misalnya gitu ya. Kita nggak pernah kepikiran kan, ya, seragam ibu rumah tangga tahun pertama, seragam ibu rumah tangga tahun kedua, gitu ya. Ini Umi udah 5 tahun jadi istri Abi, ada penghargaan nih, jas dapur baru begitu misalnya, ya, mau topi model baru misalnya begitu ya, koki baru. Itu kita mungkin nggak kepikir. Kalau kita di dunia publik ini, masya Allah ya, sangat apa namanya ya, sangat seksi dan ini menggoda ya. Maka tak heran kalau kemudian banyak ibu rumah tangga yang kemudian stres dengan pekerjaan hariannya, ditambah barangkali asupan keilmuan, kemudian perhatian pasangan dan sebagainya itu sangat kurang ya. Bisa dibayangkan ketika istri sudah lama menunggu suami nggak pulang-pulang, sampai di rumah kan pengennya ditumpahkan semua Pak. Ternyata sampai di rumah suami asik dengan HP-nya, mojok, nggak mau diganggu. Ya, saya teringat ada klien Pak Sutri yang sudah usianya di atas saya. Ya, yang istri datang dengan membawa catatan kesalahan istrinya 3 lembar, catatan suaminya 3 lembar. Ya, suami juga gitu bawa catatan juga ternyata. Ya, jadi dia sudah mengumpulkan catatan kesalahan masing-masing, lalu kemudian menceritakan yang paling menjengkelkan istri itu apa? Suaminya LDR, pulangnya sepekan sekali, tapi sampai rumah itu dia nggak nemu istri, dia tetap dengan gadgetnya, dihidangkan makan tetap dengan gadgetnya, dideketi suaminya keluar, istrinya ikut keluar, suaminya masuk ke dalam, gitu kan? Ya, ya, istrinya masuk ke dalam juga, suaminya keluar lagi. Pokoknya merasa nggak nyaman di samping pasangannya. Saya terus jadi istri harus gimana dengan kondisi yang seperti ini? Ya, maka ikhwan fillah, saya agak ini ya, ketika membaca satu riwayat ataupun kesimpulan dari riwayat. Kesimpulannya itu sangat berat sekali buat kita. Ya. Rasulullah SAW selalu memenuhi apapun permintaan istrinya, tidak pernah menolak sekalipun permintaan istrinya, apapun, selama tidak melanggar syariat dan tentunya dalam batas kemampuan. Ya, tidak pernah minta jalan-jalan, ayo, makan bareng, ayo, ya, mandi bareng, oke, ya, nonton bareng, ayo, nggak pernah, kok sih aku kesel, kono dewean. Cari satu saja hadis Rasulullah menolak permintaan istrinya karena alasan kesel, sibuk, males, capek gitu ya. Sejauh saya membaca belum nemu, walau alam kalau antum nemu ya. Tapi yang saya tahu tidak pernah sama sekali. Semua permintaan istrinya dipenuhi selama tidak melanggar syariat dan itu dalam kemampuan. Ya, maka ini yang sering saya angkat karena saya baca unik banget gitu ya. Saya baca sebuah spanduk besar itu, spanduk BMT Amanah di Solo, bunyinya cocok banget buat suami gitu ya. Ya, opo butuhmu tak cukupi, opo karepmu tak turuti gitu ya. Nah, kalau suami sudah punya mentalitas kayak gitu, masya Allah ya, ya itu istri bisa betul-betul seperti yang dikatakan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Imam Qurtubi mengatakan apa? Bahwa qawwam itu artinya seorang suami yang mampu membuat pasangannya betah untuk di rumah.
Ini kalimatnya singkat, tapi konsekuensinya panjang banget loh. Ya, udah terbayang kan? Ya, betah itu perempuan itu di domestik, dia bisa betah kalau seluruh sarana prasarana dicukupi. Ya, dia mungkin betah, ada mesin jahit buat pelampiasan, ada kitchen set buat pelampiasan, ada kebun kecil buat pelampiasan, ya, ada apalah. Karena dia nggak bisa kemudian seperti laki-laki. Laki-laki itu hiburannya banyak sekali, Pak. Ya, wis pokoknya gampang nyari hiburan bagi laki-laki. Pusing tinggal kemana, kadang nggak perlu bilang. Dan laki-laki itu enak banget tinggalin rumah. Anak ngompol, yang satu rewel, azan berkumandang, Mi, Abi ke masjid dulu ya, gitu ya. Enak tuh, ya. Abi lanjut majelis, begitu kan ya. Atau zikirnya dilamain, gitu kan, ya. Itu buat laki-laki gampang sekali tuh mencari alasan untuk meninggalkan tugas-tugas tadi, gitu kan, ya. Nah buat perempuan nggak bisa menolak, dia harus samina wa ta'na, ya. Mungkin niat kita baik, ba'da subuh maunya nunggu isyraq, tapi yang di rumah bisa marah-marah loh, ya. Anak 4, 5 belum makan, belum mandi, belum persiapan, belum ini, istrinya belum ngapa-ngapain dan seterusnya, mana nggak dibangunin subuh sampai kesiangan misalnya, ya. Itu jengkelnya bisa panjang kayak begitu. Suami pulang enteng aja. Kamu jangan menghalangi saya ibadah isyraq gitu dong. Wah, ini nyakitin banget kayak begitu gitu loh, ya. Istri itu nggak keberatan ya ikhwan. Antum mau isyraq tetapi jam 3:30 nasi udah dimasakin gitu loh, ya. Hidangan udah disiapin macam-macam, istri sudah dibangunin, bisa minimal witir, tambah tahajud, tambah macam-macam. Anak nanti mungkin bajunya kita bantuin, berangkat ke masjid ditinggalkan dalam kain kayak itu. Mi, nanti Abi pulang jam 6. Oh, itu tafadhol, insya Allah begitu, ya. Nah kalau udah bangunnya telat, gitu kan ya, sholat kita masbuk, istri juga belum sempat ini, tambah lagi anak-anak. Saya ngomong begini ini karena memang masya Allah merasakan sekali itu ya, gimana ngurusi anak-anak kecil dari sejak zaman 26 tahun yang lalu sampai sekarang tuh nggak rampung-rampung kok, gitu loh, ya. Ya, serius. Ingat, sebagian besar dari percekcokan rumah tangga, saya yakin nggak ada di sini cekcok gara-gara beda manhaj, begitu nggak ada, ya. Kita itu hal-hal yang kecil, terutama masalah komunikasi. Ya, maka memang begini, kalau tadi dikatakan tentang karakter, ya memang benar bahwa khuluquhu ini terkait dengan kepribadian. Kesolehan nggak cukup, kealiman nggak cukup. Ya, kalau saya gunakan bahasa yang agak berseloroh ya, kita nggak butuh istri cantik, kita nggak butuh istri kaya, kita nggak butuh istri pinter, kita nggak butuh istri hebat. Yang kita butuhkan istri yang, bahkan kita nggak butuh istri solehah. Yang kita butuhkan istri yang cocok gitu loh, ya. Nah masalahnya cocok ini nggak gampang, ya. Solehah kalau nggak cocok ya kita lihat bagaimana Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Kurang solehah apa, kurang soleh apa, ya. Kemudian banyaklah sahabat yang seperti itu, gitu kan. Umar bin Khattab mau ngelamar Ummu Kalsum, kurang soleh apa Umar bin Khattab. Cuman Aisyah melihat nggak cocok kepribadiannya, ya. Akhirnya kemudian menikah dengan Ummu Kalsumnya Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Tadinya mau menikah dengan Ummu Kalsumnya Aisyah, ya. Tapi kemudian Aisyah nggak cocok sama orang kayak begitu, ya. Artinya apa? Penting sekali kita membangun kecocokan. Masalahnya nih. Dalam rumah tangga, kecocokan itu cuma 10%. Yang 90% adalah penyesuaian. Ya. Waktu kita menikah. Ini kaidah pertama yang ingin saya sampaikan. Waktu kita menikah, orang yang ingin kita nikahi itu penampakannya seperti gunung es. Biru, sejuk, adem, dingin, ya. Cantik, bagus sekali bentuknya. Itu gunung es. Tapi begitu kita menyelam, kedalamannya itu nggak terukur. Makin nyelam, makin nyesek, makin kehabisan napas. Kalau nggak punya alat bantu menyelam yang kuat, ya, maka kita akan mati itu ketika menyelam tadi. Artinya begini, penampilan pasangan kita sebelum menikah itu kelihatannya indah semuanya. Ya, sama seperti kita pengen mendaki gunung itu, dari jauh itu biru, cakep dan sebagainya. Ya,
Persoalannya kan kita kan tinggal di gunung itu berapa lama, sehingga bekal apa yang kita bawa kan begitu. Ya, sama gunung es tadi semacam itu. Begitu kita menyelami seluruh relung hatinya, menyelami jiwa dan kebutuhannya, menyelami segala macam persoalannya, baru kita tahu bahwa wah ternyata, mohon maaf kalau ada di antara antum yang dalam proses pernikahan mengalami seperti itu, nanti saya sampaikan teori yang kedua. Ya, jadi kaidah yang pertama ini Anda harus siap kapal selamnya. Gak cukup itu kita hanya dengan pelampung, itu gak cukup. Kenapa? Yang 90% itu di bawah gunung es. Yang nampak itu hanya 10%. Yang kita sebut tadi soulmate, cocok, kemudian apa, itu hanya sedikit sekali. Begitu kita menyelami, begitu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang barangkali kita tidak siap. Ya, maka di sini yang dibutuhkan adalah kapal selamnya laki-laki untuk bagaimana bertahan dengan kedalaman tadi. Karena makin ke dalam makin tertekan, Pak. Ya enggak? Ya, coba aja nyelam 5 meter sama 1 meter tentu beda. Ya, makin ke bawah tekanannya makin sangat luar biasa. Kan dulu ada tuh orang komentar tentang waktu kapal selamnya pecah itu ya. Ada yang komentar, kenapa nggak keluar saja terus berenang begitu kan. Dia nggak ngerti bahwa kedalaman 6.000 meter itu seperti ditindih sama 10.000 ekor gajah rasanya. Gitu loh. Tekanan airnya itu loh. Ya, jangankan kok manusia, kapal baja saja bisa pecah kan gitu. Nah, gunung es seperti itu. Kalau kita nggak punya alat kapal selam yang kuat tadi, menyelami seluruh permintaan, keinginan, harapan, mimpi dari pasangan kita, ini bikin kita stres. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kalau ada yang mengalami seperti ini dan Anda merasa kok ternyata begini dia ya, nggak seperti yang saya harapkan dan sebagainya, kaidah kedua ini tolong diperhatikan. Ya, jadi begini, cinta itu bukan kehendak kita. Dari sekian akhwat, sekian miliar akhwat yang ada di dunia, kok Allah pilihkan hati kita kepada dia? Betul nggak Ustaz? Ya, pilih sana sini, jatuhnya ke dia kan begitu kan? Ya, itu Allah yang kasih itu. Cuman setelah kita menikah, ya, itu ada perasaan kok nggak seperti yang saya bayangkan ya. Ya, Allah kan mengatakan fankihu ma tobalakum, nikahi apa yang kamu sukai. Ya, saya harus fair mengatakan bahwa kita menikah dengan yang kita sukai. Ya, alasan nolong lah, alasan untuk ini, itu tambahan, gitu loh ya. Nomor 1 suka dulu, ya. Walaupun dia bla 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 bla, kalau nggak suka ya nggak suka, kan begitu tuh. Ya, nomor 1 suka. Ya, maka Rasul mengatakan ma'arul mutahabbani siwan nikah. Tidak ada yang lebih indah dalam pandangan dua orang yang sedang jatuh cinta kecuali nikah. Nek sudah seneng, jatuh cinta, menikah. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu nikmat yang besar adalah kamu menikah dengan wanita yang kamu cintai. Karena rasa cinta itu akan mengikat kita lebih kuat. Gitu kan, ya. Rasa cinta itu akan membuat kita punya daya tahan ketika ada gelombang. Cinta itu seperti lem yang mengikat begitu ya. Kalau itu kuat sekali, rekat, ya insya Allah godaan kanan kiri, godaan apapun, tidak mudah untuk menggoyang hubungan ini. Ya, masalahnya cinta itu mirip seperti benih. Ya, kita nggak mampu menciptakan benih. Yang mampu itu adalah merawat benih tadi. Ya, benih ini kan berkelas nih, dari benih yang paling murah sampai benih yang paling mahal. Ada orang yang cintanya hebat sekali. Pertemuan pertamanya begitu berdebar-debar, jantungnya berdetak kencang, pokoknya ini adalah calonnya yang sebagainya, ya. Kalau diumpamakan benih itu mungkin seperti benih durian montong begitu ya, mahal, bagus, enak dan sebagainya. Ya. Ya bagus kalau Allah kasih Anda rasa cinta seperti ini, itu bagus gitu kan, ya. Seperti cintanya Rasulullah kepada Khadijah, betul-betul Allah yang ngasihkan dan gak pernah bisa tergantikan. Ya. Tapi ada barangkali seperti cintanya Qais kepada Bariroh begitu kan. Ya, yang memang ini paling menyakitkan ya, jatuh cinta dengan cara yang beda keyakinan gitu loh. Kita yakin dia cinta, ternyata dia nggak yakin gitu loh ya. Ini beda keyakinan yang menyakitkan ya. Nah, tapi maaf, kalau ada di antara antum yang waktu menikah, antum merasakan kualitas cinta kepada pasangannya kok seperti benih jagung
yang harga sekilonya 15.000 itu banyak gitu ya. Ya, artinya murah banget gitu. Kecil banget itu rasa cintanya, ya. Tapi benih ini kalau dirawat, dijaga dengan baik, ya, dipelihara dengan benar, Anda bisa kemudian mengembangbiakkan benih ini sampai kemudian tertanamlah 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar. Itu hasilnya bisa buat bangun rumah, beli mobil. Gitu loh. Ya. Ketimbang Anda punya bibit cinta durian montong yang bagus tapi kemudian nggak dirawat, nggak ngerti caranya karena biayanya sangat mahal, lalu kemudian mati busuk seperti yang kita beli itu loh. Ya. Iya, mendingan nanam jagung benihnya murah tapi kemudian hasilnya bisa dinikmati. Artinya begini, ada yang menikah ngelihat pasangannya, aduh kayaknya saya kurang selera, saya agak nyesel dan sebagainya, tapi dirawat dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Kemarin ada klien saya yang unik banget gitu kan ya. Jadi yang bikin dia nyesel baru 2 tahun menikah. Jadi gini ceritanya, saya itu datang ya kan terpesona tuh dengan cadar dan kacamatanya, nggak tahu dalamnya gitu loh ya. Ya, terpesona dengan cadar dan kacamatanya karena akhwatnya ibunya datang kepada saya dengan cadar dan kacamatanya ya gitu loh ya. Kemudian si ikhwan ini karena udah chatting dan sebagainya gitu kan ya, akhirnya nekat ngelamar. Belum ngelihat akhwatnya. Ya, sudah dilamar, datang sama orang tuanya, langsung pagi hari jam 7 itu nentukan tanggal. Lah pada duhur baru nador gitu loh. Habis nador kemudian ya piye ya. Mau mundur sudah nggak bisa kan? Udah nentuin tanggal. Ya, akhirnya berjalanlah yang singkatnya nampaknya nggak bisa dipertahankan. Tapi waktu itu saya bilang begini, ya akhi, kalau diumpamakan kamu mengambil benih, ya itu mungkin benih jagung, udah terlanjur nggak boleh dibalikin lagi, ya. Tapi tolong rawat benih ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu serius ngerawat benih ini, kamu mungkin nggak punya rasa cinta karena tidak cocok dengan bla 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 dan sebagainya, ya. Tapi tolong rawat benih ini dengan sebaik-baiknya. Tanam, dipupuk, disiram, diberi ini, lindungi. Ini kalau panen 10 hektar itu bisa buat beli macam-macam. Artinya begini, keseriusan Anda untuk mencintai pasangan dengan kualitas cinta yang biasa-biasa saja, itu diam-diam tahu-tahu anaknya 6 loh, gitu kan? Ya, bisa punya anak yang pintar, soleh, nurut dan taat. Ya, makanya Rasul mengatakan apa? La yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami itu benci sama istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia tidak suka pada satu perilakunya, dia akan suka pada perilaku yang lain. Ini hadis ini saya meresapi ada 2 makna. Makna yang pertama yang sering banyak disampaikan Ustadz ya. Kamu mungkin gak suka dengan wajahnya, tapi Masya Allah solehahnya itu loh, nurutnya itu loh, taatnya, baktinya dan sebagainya. Maka fokuslah kepada baktinya, abaikan wajahnya. Ya. Ya Allah Tat, udah nggak cantik, akhlaknya jengkelin. Sebentar, ya. Masakannya enak banget kan, ngangenin kan, gitu ya. Ingat dengan masakannya, abaikan mungkin kekurangan akhlaknya, apalagi wajahnya. Alah apa meneh masakannya renak blas gitu ya. Ini ora kasinan, keaseman dan sebagainya, ya. Sebentar. Lihat anak yang lahir dari rahimnya, nurut, soleh, taat, hafid itu peran istri antum itu. Ya, wah apa meneh anaknya, begitu kan ya? Dia mungkin ngeluh, sudah nggak cantik, akhlaknya buruk, makanannya nggak enak, anaknya nakal. Sebentar, ibu mertua kamu itu loh, sayangnya sama kamu luar biasa. Kamu punya ibu mertua yang luar biasa. Diingat jasanya itu ibunya istri kamu. Ya, ibu mertuanya itu lebih cinta kepada menantunya daripada sama anaknya, sampai ngomong begini, le sabar ya karo kayo, ya, wis toh, ya, gawan bayen koyo ngono gitu loh, ya, ya, enggak, intinya fokus kepada kebaikan. Ini in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nah ini yang menarik yang kedua, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar itu begini, ya. Tidak ada seorang wanita pun yang kondisi psikologinya 24 jam stabil, marah terus, ngamuk terus, ya, cemberut terus, nggak ada. Ya, marah, ramah, senyum, cemberut,
bahagia, kecewa, itu naik turun. Psikologi siapapun itu roller coaster begitu ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, salahnya kita itu waktu dia naik ya, itu kita screenshot di zoom lagi gitu loh ya. Pas cemberut di screenshot, pas ngamuk di screenshot, pas rewel di screenshot. Yang cakep-cakepnya ini hilang semuanya. Ya, sudah di screenshot, di zoom, disimpan di file kepala kita. Akhirnya otak kita tuh isinya keburukan, kekurangan, kesalahan, kelemahan, keterbatasan pasangan kita. Harusnya menghadapi istri berdasarkan hadis tadi itu seperti nonton video di IG. Yang jelek-jelek skip gitu kan ya. Yang bagus-bagus itu ditonton sampai selesai, dinikmati dengan sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga kepala kita itu nanti isinya adalah kebaikan pasangan kita semuanya gitu ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal-hal yang nampaknya nanti nggak tahu berapa pertemuan ke depan ya, saya akan bicara tentang tema ini ya, yang intinya bagaimana kita harus menaikkan level hikmah ya. Level hikmah itu kita memahami bahwa pasangan kita ini bukan benda statis, tapi dia mikroorganisme yang tumbuh berkembang ya. Jangan bayangkan pasangan kita seperti batu yang dari dulu segitu-gitu aja. Usia rumah tangga sudah 10 tahun, udah 15 tahun. Mindsetnya suami masih bulan madu malam pertama. Ya, mindsetnya pengen kalau pulang sepatunya dilepasin, kaos kakinya dicopotin. Pengennya kopi disiapin, gorengan dihidangkan. Badan pegel dipijetin, kalau perlu air hangat diguyurin sekalian gitu. Ya, pengennya kayak gitu. Lupa kalau anaknya sudah 6 gitu kan ya. Mana sempat kita pulang itu menghadapi rumah yang berantakan. Kita pulang menghadapi tumpukan cucian. Kita pulang menghadapi aneka macam pekerjaan yang gak selesai-selesai. Kalau mindsetnya benar dan baik, Anda pulang ke rumah, komentarnya begini, Masya Allah istriku solehah tenan. Suami capek pegel kayak gini masih dikasih amal soleh segini banyak gitu ya. Ya, itu mungkin kita akan tenang menghadapinya ya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin pertemuan ini dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.